Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil hamdi, wassalatu wassalamu ala khairil khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa dhahirin mujahidin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kultum kali ini kami mengambil tema tentang puasa itu wajib. Siapa saja yang diwajibkan berpuasa dan siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Ketika orang itu sudah termasuk pada syarat sah dan syarat wajib berpuasa, maka seseorang itu wajib untuk melakukan puasa. Karena Allah mewajibkan kita untuk berpuasa seperti firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ketika orang itu sudah syah, sudah memenuhi syarat syahnya berpuasa dan syarat wajib berpuasa, maka harus melakukan puasa. Syarat syah puasa yang pertama adalah Islam. Jadi ketika orang sudah beragama Islam, maka harus melakukan berpuasa. Jadi ketika seseorang mu'alaf, dia masuk Islam, dia tidak perlu mengganti puasanya yang telah lalu karena waktu itu dia belum masuk Islam. Yang kedua, syarat syah puasa adalah mumayyiz. Jika seseorang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, maka dia wajib melakukan berpuasa. Yang ketiga adalah seorang yang tidak haid dan tidak nifas. Kemudian syarat wajib orang yang berpuasa itu yang pertama adalah berakal. Jadi ketika orang sudah al-aqlu, berakal, maka dia wajib untuk melakukan puasa. Yang kedua adalah baligh. Seseorang yang dikatakan baligh, anak-anak perempuan yang dikatakan baligh adalah ketika dia sudah haid atau ketika dia di umur 15 tahun walaupun belum haid, maka dia baligh karena umur 15 tahunnya itu. Sama ketika anak laki-laki, jika dia sudah mengeluarkan mani, maka dia sudah dinyatakan baligh. Atau ketika umur 15 tahun dia belum tidak keluar mani, dia baligh karena umur 15 tahunnya. Kemudian syarat wajib puasa yang ketiga adalah al-qadru al-saum. Seseorang yang kuat atau sudah mampu untuk melakukan puasa, maka dia wajib untuk melaksanakan puasa. Misalnya seseorang yang punya pekerjaan yang sangat keras, mungkin sebagai tukang beca atau dengan tenaga yang harus dikeluarkan banyak, dia tetap harus melakukan puasa. Tapi ketika nanti dia tidak mampu dan tidak puasa lagi, maka boleh berbuka. Toh orang yang tidak melakukan apa-apa tapi dia merasa tidak mampu, mungkin ada sesuatu yang menjadikan madharat kalau dia berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Nah, kemudian kita bahas tentang siapa saja yang boleh tidak berpuasa atau boleh berbuka. Ada 9. Yang pertama adalah anak-anak. Anak-anak ini berarti belum pada usia baligh, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika anak-anak itu harus diajarkan atau berlatih untuk berpuasa. Jadi nanti ketika sudah pada usia baligh, dia akan mampu dan terbiasa melakukan berpuasa. Yang kedua, siapa yang boleh berbuka atau tidak berpuasa adalah orang gila. Orang gila berarti orang yang tidak berakal, maka dia lepas dari syarat wajib berpuasa. Yang ketiga, tua, kibarusin, seorang yang tua renta.
boleh untuk berbuka atau tidak melaksanakan puasa karena dia tidak mampu melakukan puasa. Mungkin tua renta, orang yang tua sudah renta dan mengidap penyakit yang mungkin tidak akan ditemukan kesembuhannya. Maka ini nanti ketika seseorang yang sakit, tua, dia tidak ada kemungkinan untuk sembuh, boleh untuk tidak berpuasa dan dia harus membayar fidyah. Yang selanjutnya adalah al-marid, orang yang sakit. Orang yang sakit boleh tidak berpuasa dan dia diharuskan untuk mengqadha atau mengganti puasa di hari yang lain. Yang kelima adalah haid. Haid adalah darah yang keluar dari seorang perempuan atau wanita pada usia 9 tahun dan dalam keadaan yang sehat. Dan haid ini paling sedikit adalah 1 hari 1 malam, umumnya 7 atau 8 hari, dan paling lama haid adalah 15 hari. Ketika lebih dari 15 hari, maka darah yang keluar dinamakan darah istihadah. Dan seseorang yang sedang haid, maka dia tidak boleh berpuasa. Yang keenam adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari seseorang wanita setelah melahirkan. Darah nifas paling sedikit adalah sehari semalam, umumnya adalah 40 hari dan paling lama adalah 60 hari. Jika lebih dari 60 hari, maka tidak lagi disebut darah nifas tapi disebut darah istihadah. Jadi jika orang yang sedang nifas, maka dia tidak boleh berpuasa. Kemudian yang ketujuh adalah al-hamil, orang yang sedang hamil. Orang yang sedang hamil boleh tidak berpuasa, dan ini dalam Imam Syafi'i cara menggantikannya yaitu apabila dia tidak berpuasa karena dirinya sendiri, maka dia cukup mengganti puasanya. Tetapi karena kalau dia tidak berpuasa liwairiha atau karena yang lain, misal karena anaknya, maka dia harus mengganti puasanya dan membayar fidyah. Kemudian yang ke-8 adalah al-murdi'u, orang yang menyusui. Ini pun sama seperti orang yang sedang hamil, dia boleh tidak melakukan puasa atau boleh berbuka ketika dia karena menyusui khawatir dengan dirinya sendiri saja, dia hanya mengganti puasanya. Tapi kalau khawatir dengan anaknya, maka dia mengganti puasa, mengqadha puasa dengan membayar fidyah. Selanjutnya orang yang boleh berbuka atau tidak berpuasa adalah orang yang sedang safar, sedang berpergian. Maka ketika dia safar dan ketika dia takut karena bepergiannya itu nanti dia akan tidak mampu melakukan puasa, maka walaihi qada'a faqat. Untuknya dia hanya membayar menggantikan puasanya saja. Begitu untuk kultum kali ini, banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.